Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Masih semangatkah melanjutkan materi farmakologi 1? Kali ini akan dibahas materi tentang antidepresan. Kita lihat pengertian depresi. Depresi adalah gangguan mental yang umum yang ditunjukkan dengan penurunan mood, kehilangan dari kesenangan, perasaan bersalah, rasa rendah diri, gangguan tidur, lemas karena kekurangan energi, dan konsentrasinya yang terganggu. Perasaan ini, gangguan perasaan ini ada dua. Ada perasaan unipolar, ya, gangguan unipolar atau manik depresi, disebut juga dengan bipolar. Kalau dilihat secara epidemiologi, semua manusia ini bisa mengalami depresi. Sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat dan Inggris, ini hampir 20% populasi memiliki gangguan sejarah depresi di dalam hidupnya. Nah, kalau gangguan psikotik itu perbandingannya sama dengan laki-laki dan wanita, tetapi kalau depresi biasanya wanita itu lebih sering dengan perbandingan 5:2. Biasanya terjadi pada setiap umur, tetapi banyak terjadi juga pada umur antara 25 sampai 44 tahun. Pasien depresi juga berisiko terhadap terjadinya kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, gangguan bunuh diri, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Ada kecenderungan hubungan famili pada kejadian depresi, yaitu sekitar 8-18% depresi memiliki sedikitnya satu keluarga dekat. Itu bisa ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, dan lain sebagainya yang memiliki sejarah depresi. Bagaimana dengan di Indonesia? Dari survei tahun 95 menjelaskan dari 1.000 penduduk Indonesia ini memperlihatkan gejala gangguan kesehatan jiwa. Ini surveinya udah lama, tahun 95, mungkin bisa saja tahun sekarang ini angkanya berubah. Bisa naik atau bisa turun. Tapi dipastikan akan selalu ada, karena yang saudara tahu kan kita hidup itu selalu mengalami tekanan-tekanan gitu ya. Untuk yang mahasiswa, tekanannya dari tugas, kemudian ujian, harus presentasi, dan lain sebagainya. Studi proporsi gangguan jiwa oleh Direktorat Kesehatan Jiwa antara tahun 96 sampai 2000 itu menjumpai bahwa gangguan disfungsi mental seperti kecemasan, depresi, dan lain sebagainya persentasenya sekitar 16,2%. Ini sekali lagi surveinya sudah lama, mungkin kalau di survei lagi akan berubah angkanya, tetapi pasti ada. Prevalensi gangguan emosional, mental emosional pada anggota keluarga dewasa
atau 15 tahun ke atas itu sekitar 140 per 1000 penduduk. Kalau pada anak dan remaja 5-15 tahun itu 104 orang per 1000. Nah, lihat kita dari gambar ini bisa depresi ini bisa terjadi pada siapa saja. Pada lansia, pada wanita terutama pada saat haid, pada anak-anak, pada pria, remaja, dan dewasa. Jadi semua orang bisa mengalami depresi. Nah, apa bedanya dengan psikotik? Kalau psikotik biasanya diiringi dengan perubahan perilaku karena adanya perubahan tentang persepsi diri ataupun halusinasi. Kalau depresi belum sampai ke arah sana. Tapi depresi kalau dibiarkan itu akan berubah menjadi gangguan psikotik. Kalau etiologinya, pasien depresi menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter otak, antara lain norepinefrin, serotonin, dopamin. Jadi seperti Bapak ceritakan minggu lalu bahwa antara sel saraf yang satu dengan yang lain itu ada celah, namanya celah sinaptik. Nah, di celah sinaptik itu ada neurotransmitter yang meneruskan sinyal dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Nah, neurotransmitter ini ada beberapa macam. Ada norepinefrin, ada serotonin, ada dopamin, juga sedikit histamin, ada GABA juga. Jadi prinsipnya ketika kekurangan atau kelebihan salah satu neurotransmitter ini akan menimbulkan gangguan sinyal dari sel-sel saraf. Akibatnya ke fungsi tubuhnya juga akan terganggu salah satunya. Pada pasien dengan bakat depresi, kemampuan menerima musibah seperti kematian, kehilangan kerja, sakit, kehilangan fungsi pada usia produktif itu lebih kecil daripada orang normal. Jadi ketika kita mengalami musibah, kalau orang normal bisa move on, tapi kalau orang depresi belum tentu. Nah, tanda-tandanya bagaimana sih ciri-cirinya orang yang depresi itu? Gangguan depresi ditandai oleh salah satu atau lebih mayor depressive episode. Satu mayor depressive episode ditandai oleh 5 atau lebih gejala. Antara lain, ini perasaan tertekan atau depresi sepanjang hari. Ini terjadinya hampir setiap hari. Kemudian kehilangan interest atau kesenangan terhadap hampir semua aktivitas. Misalnya dari yang tadinya senang baca buku apapun, kemudian jadi kehilangan kesenangan terhadap baca buku. Kemudian berkurangnya berat badan secara signifikan atau bertambahnya berat badan dengan penurunan atau kenaikan nafsu makan setiap hari. Jadi orang depresi itu kadang bisa menurunkan
nafsu makan, tetapi ada juga di beberapa orang malah jadinya makan yang berlebih. Sehingga dari segi bentuk badannya mungkin akan lebih gemuk daripada yang lain. Kemudian ada insomnia atau hipersomnia. Kalau insomnia ini tidak bisa tidur. Kalau hipersomnia itu kebanyakan tidur. Kemudian ada kemunduran psikomotor. Kemudian kelelahan atau kehilangan energi. Kemudian ada perasaan tidak berguna atau perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak semestinya. Penderita tidak bisa berkonsentrasi untuk berpikir dan daya ingatnya pasti menurun. Secara berulang berpikir tentang ingin mati atau bunuh diri atau pernah melakukan mencoba bunuh diri. Berpikir aja sudah termasuk gangguan jiwa, apalagi melakukannya ya. Kemudian gejala-gejala depresi. Gangguan vegetatif seperti tidur, nafsu makan, berat badan, dorongan seksual. Jadi semua yang orang normal lakukan harusnya pas, ternyata ada gangguan, baik itu kekurangan ataupun kelebihan, ataupun tidak ada sama sekali. Kemudian ada gambaran kognitif seperti perhatian, toleransi terhadap frustasi, memori, distorsi negatif, dan lain sebagainya. Kontrol impuls seperti pembunuhan atau bunuh diri. Gambaran perilaku, motivasi, perasaan senang, minat, atau kelelahan. Terus gambaran fisik, misalnya ada nyeri kepala, nyeri perut, tegang otot. Gambaran fisiknya ini tidak bisa disembuhkan dengan pemberian obat untuk menghilangkan gejala yang biasa. Kemudian ada jenis-jenis depresi berdasarkan waktu terjadinya. Pertama, ini depresi kronis, termasuk berat, terjadi bisa sepanjang waktu. Ini responsif terhadap obat. Kemudian depresi musiman atau seasonal timbul pada saat musim tertentu. Biasanya di tengah-tengah musim, kalau di di negara yang ininya terdapat 4 musim, maka di puncak musim dingin misalnya bisa depresi karena dia kalau mau keluar juga malas, dingin banget. Tapi depresi musiman ini biasanya sembuh pada saat cuacanya membaik seperti di musim panas atau musim semi. Kemudian ada depresi postpartum. Onsetnya ini bisa terjadi dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan. Bisa ringan berupa baby blues syndrome atau berat postpartum major depression. Nah, apa sasaran terapi antidepresi ini? Tentu saja untuk merubah adanya perubahan biologis atau efeknya berupa perubahan mood dari pasien. Nah, karena mood sendiri itu dipengaruhi oleh kadar serotonin dan norepinefrin di otak,
Maka sasarannya adalah memodulasi serotonin dan norepinefrin di otak dengan agen-agen yang sesuai atau dengan senyawa-senyawa obat yang sesuai. Kalau tujuan terapinya adalah menurunkan gejala depresi dan memfasilitasi pasien supaya kembali ke kondisi normal. Atau istilahnya apa? Move on ya untuk yang anak-anak sekarang. Strategi ini bisa menggunakan terapi non farmakologi sama seperti antipsikotik, bisa dengan psikoterapi atau ECT, dan atau dengan farmakologi dengan menggunakan obat antidepresan yang dapat memodulasi kadar serotonin dan norepinefrin di otak. Kemudian kita bicara dengan antidepresan. Pada keadaan depresi, kadar serotonin, norepinefrin dan dopamin itu rendah, sehingga diperlukan obat yang dapat menaikkan kadar ketiga neurotransmitter tersebut. Ini bisa salah satunya, salah dua, atau tiga-tiganya yang rendah. Caranya kan ada beberapa mekanisme seperti mendorong pelepasan neurotransmitter, kemudian membangkitkan atau mengaktifkan reseptor dari neurotransmitter tersebut, kemudian menghalangi penguraian dari neurotransmitter yang ada. Penguraiannya biasanya oleh enzim monoamin oksidase. Karena senyawa-senyawa neurotransmitter ini mengandung satu gugus amin yang bisa dirubah oleh atau di metabolisme oleh enzim monoamin oksidase. Kemudian yang terakhir adalah menghambat ambilan kembali atau reuptake dari senyawa neurotransmitter tersebut. Nah, golongan obat antidepresan sendiri ada beberapa macam. Ada SSRI, yang kedua tricyclic, kemudian ketiga MAO inhibitor, yang keempat adalah dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya dari segi pertama dipakai adalah yang tricyclic terlebih dahulu. Tricyclic yang dipakai terlebih dahulu sebagai antidepresan. Nah, kita lihat SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Saat kadar serotonin berlebih, maka terdapat suatu sistem reuptake di mana kelebihan serotonin tadi akan diambil kembali masuk ke vesikel sel-sel saraf. Nah, golongan obat ini menghambat proses kembalinya serotonin ke vesikel, sehingga kadar serotonin akan meningkat di celah sinap ini. Ini contohnya adalah fluoxetine, kemudian amitriptilin, imipramine, ini SSRI tricyclic. Mekanismenya dengan mengeblok reuptake serotonin dan norepinefrin dan sebagai antagonis reseptor muskarinik
sehingga kadar serotonin dan norepinefrinnya menjadi tinggi. Contohnya desipiramin dan imipramine. Ini efektif untuk pengobatan depresi dan beberapa gangguan cemas seperti OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, panik, fobia sosial, dan lain-lain. Efektif untuk komorbid depresi dengan gangguan fisik seperti pada jantung, gangguan fisik pada jantung atau kejang-kejang, atau ada trauma kepala, stroke, demensia, Parkinson, asma, glaukoma, dan kanker. Level puncak di dalam darah ini biasanya terjadi setelah 6 jam. Penyerapan di usus tidak dipengaruhi makanan, jadi pemberiannya bebas, mau sesudah, sebelum, atau saat bersamaan dengan makanan. Efek samping dari SSRI ini adalah dizziness sementara, kemudian mengantuk, tremor, berkeringat, sakit kepala, mulut kering, diare, mual muntah, penurunan berat badan sementara. Artinya sementara ini ketika obatnya dihentikan maka efeknya akan hilang. Kadang-kadang cemas dan insomnia seperti ini efek samping yang diakibatkan oleh fluoxetine, somnolen atau mengantuk berat. Ini oleh biasanya paroxetine pada pemakaian paroxetine, atau diare pada pemakaian sentralin. Pada minggu pertama sering menimbulkan gejala cemas, gelisah, insomnia, dan gangguan pencernaan. Penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan gejala yang bersifat sementara, seperti lemas, kesemutan, dan dizziness. Fluoxetine dapat menyebabkan hipoglikemik. Pasien yang mendapat terapi insulin maka harus ada penyesuaian. Cara pemberiannya mulai dosis kecil ditingkatkan setelah 2 atau 3 minggu pemakaian. Reaksi optimal didapatkan setelah 4-6 minggu. Pada pasien usia lanjut, disfungsi ginjal, hepar diberikan pada dosis yang rendah. Ini fluoxetine dimulai dengan dosis tunggal 20 mg di pagi hari. Reaksi efeknya terjadi setelah beberapa minggu, kemudian dapat ditingkatkan setelah 2 minggu. Dosis maksimalnya 60 mg untuk bulimia nervosa. Dosis maksimalnya 60 mg. Untuk bulimia nervosa dosis awalnya 60 mg per hari. Kemudian fluvoxamine. Dosis awal untuk OCD 50 mg per hari. Dinaikkan secara bertahap 50 mg per hari sampai setiap 4-7 hari. Dosis maksimumnya bisa mencapai 300 mg per hari. Bila dibutuhkan dosisnya bisa melebihi 100 mg per hari. Dosis dibagi dalam 2 kali pemberian. Kemudian sentralin, ini dosis awalnya 50 mg per hari. Diberikan dengan dosis tunggal di pagi atau di sore hari. Bila reaksi belum efektif setelah lebih dari 1 minggu, maka dosis bisa dinaikkan sampai 200 mg. Nah, ini gambaran obat antidepresi golongan SSRI. Paroxetine, fluoxetine, sentralin, dan fluvoxamine. Kemudian yang kedua adalah golongan tricyclic. Ini merupakan
antidepresan generasi pertama secara oral diserap dengan baik dan level puncak pada plasma dicapai pada 2-6 jam. Namun reaksi klinik yang optimum ini terjadi 2-4 minggu. Mekanisme kerjanya menghambat secara selektif reuptake dopamin dan norepinefrin. Kemudian kita lihat indikasi, efek samping, dan cara pemberiannya. Indikasinya untuk depresi berat. Bila depresi berat dengan ciri psikotik, maka dikombinasikan dengan pemberian antipsikotik. Depresi dengan yang melankolik, kemudian beberapa jenis ansietas, klomipramin banyak digunakan untuk gangguan obsesif kompulsif. Efek sampingnya sedasi, mulut kering, hipotensi, ortostatik, dizziness, konstipasi, tahikardi, dan heart block. Hati-hati pada pasien usia lanjut pada kondisi menik lain, khususnya jantung, karena sangat sensitif dengan efek samping yang berkaitan dengan reseptor kolinergik dan alfa-adenergik. Indeks terapeutiknya juga sangat sempit sehingga harus diperhatikan ada bahaya overdosis. Cara pemberiannya dimulai dengan dosis rendah, kemudian ditingkatkan secara bertahap pada hari ke-7 sampai ke 10 hari bila tidak ada reaksi. Setelah 2 minggu, jika tak ada reaksi, dosis boleh ditingkatkan lagi. Reaksi klinik mungkin dapat dicapai setelah 4 minggu. Pada usia lanjut diberikan dosis kecil dengan titrasi untuk meminimalkan toksisitas. Jadi sama bertahap gitu untuk manula. Penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan rebound fenomena atau efek samping kolinergik. Nah, ini gambaran antidepresan trisiklik. Jenis obatnya amitriptilin, klomipramin, imipramin, tetrasiklik, maproptilin. Kemudian antidepresan berikutnya adalah MAO inhibitor. Ini obat menghambat enzim MAO. Jadi karena enzimnya tidak dihambat, maka terjadi konsentrasi norepinefrin, serotonin, dan dopamin yang meningkat pada neuron sinap. Karena meningkat karena dia tidak dimetabolisme oleh enzim ini. Monoamin oksidase di dalam tubuh memiliki fungsi deaminasi oksidatif katekolamin di mitokondria. Proses ini dihambat oleh MAO inhibitor karena terbentuknya suatu kompleks antara MAO inhibitor dengan MAO sehingga mengakibatkan peningkatan kadar epinefrin dan norepinefrin serta serotonin di dalam tubuh. MAOI tidak hanya menghambat MAO tetapi juga menghambat enzim lain yang mengakibatkan terganggunya metabolisme obat di hati. Penggunaan obat golongan MAOI sudah sangat jarang karena efek toksiknya. Efek samping yang sering terjadi adalah hipotensi dan hipertensi. Ini contoh obatnya adalah isokarboksamid, penelgin, tranilsipromin, seregilin. Kemudian obat yang antidepresan golongan lain-lainnya adalah mirtazapin.
Ini golongan antagonis reseptor alfa 2 presinaptik pusat, sehingga menyebabkan sekresi serotonin dan norepinefrinnya meningkat. Nah, secara umum adalah ini guideline untuk pengobatan antidepresi. Pertama yang diberikan adalah memang SSRI. Ketika ada kemajuan baik itu secara parsial, ada responnya, kemudian perbaikan full, maka dosisnya di maintain pada sekitar 4-6 bulan atau lebih, tergantung dari gejala pertama yang ditampakkannya. Nah, kalau perbaikannya baru setengah, maka ditambahkan obat lain seperti atipikal antipsikotik, litium, tiroid hormon, SSRI atau TCA, atau obatnya diganti dengan TCA atau SSRI. Kemudian responnya gagal, maka obatnya diganti ke alternatif seperti golongan obat lain dari golongan SSRI seperti venlafaxine, buspirone, mirtazapine. Nah, ini juga ada 3 kemungkinan bisa sembuh. Kalau sembuhnya itu tetap harus di maintenance, tidak boleh langsung dihentikan selama 4-6 bulan, tergantung berapa lama munculnya gejala depresi pada saat awal. Kemudian ketika partial response ini dikombinasi atau diganti obat alternatif. Yang terakhir adalah ketika gagal. Ini bisa diganti pada alternatif lain seperti nepazodone, mirtazapine, bupropion, atau venlafaxine. Demikian pembahasan mengenai antidepresi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah penyampaian itu murni dari Bapak. Dan kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.